Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali bertemu dengan Silvi di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang beberapa hal. Jika sebelumnya saya membahas tentang visi dan misi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun target dalam perusahaan dan definisi target tersebut dengan prinsip balance scorecard dengan contoh satunya adalah JNE kita sendiri. Tentunya, di dalam perusahaan sendiri, target sangatlah penting. Jika diposisikan, maka yang pertama adalah visi, yang kedua adalah misi, dan yang ketiga adalah target. Jadi, target ini tidaklah boleh ketinggalan dan sifatnya penting bagi perusahaan. Namun, apa sih arti target tersebut? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, target adalah sasaran, batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Jadi, pengertian target menurut saya adalah komitmen yang harus dicapai bersama agar tujuannya dari perusahaan itu tercapai dan sebagai sasarannya adalah masyarakat yang menggunakan jasa. Tentunya karena kita bergerak di bidang jasa, maka yang harus kita targetkan adalah masyarakat yang menggunakan jasa kita sebagai pihak ekspedisinya. Lalu target itu ada terbagi berapa? Target juga dibagi menjadi dua, target jangka pendek 1 tahun, target jangka panjang 3-5 tahun. Namun untuk yang sekarang ini terjadi adalah banyak perusahaan yang hanya dapat menyusun target jangka pendek saja dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi. Ketidakpastian dari market itu sendiri, adanya ambiguitas dalam ekonomi, dan masih banyak faktor lain yang menyebabkan banyak perusahaan lebih sering membuat target jangka pendek. Lalu bagaimana sih cara menyusun target tersebut? Nah, tentunya ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyusun target. Salah satunya adalah dengan metode balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Balance scorecard ditemukan oleh Alex Miller pada tahun 1998. Dari balance yang berarti seimbang di sini, yang dimaksud seimbang adalah antara finance dan non-finance. Dan scorecard yang bisa diartikan sebagai papan nilai jika dalam pertandingan yang sifatnya dapat diukur atau di-scoring. Maka dengan pengertian balance scorecard adalah sebuah metode dalam menyusun target yang dimana tidak hanya menuju pada finansial saja, namun juga merujuk pada non-finansial juga, yang dimana target tersebut harus dapat diukur dari nilai-nilai yang ada. Lalu kenapa harus menggunakan balance scorecard? Ya tentunya di kata balance itu yang berarti seimbang, yang berarti di perusahaan tersebut ada keseimbangan yang terjadi, yakni keseimbangan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jika dianalogikan atau dicontohkan perusahaan yang menggunakan metode balance scorecard ini, bisa diibaratkan sebuah pohon besar yang mana terdiri dari akar, batang, ranting, buah, dan bunga. Jika dianalogikan, anggap saja kita menanam sebuah pohon mangga. Tujuan dari kita dari menanam pohon mangga adalah tentu ingin menikmati buahnya, tetapi buah itu berbentuk dari bunga dan bunga, terletak di ranting atau di dahan yang nantinya menjadi buah. Lalu, ranting itu tidak akan bisa berkembang dan menyebar tanpa adanya batang yang menopangnya. Namun semua itu tidak akan bisa hidup jika tidak ada akar, dan akar juga menjadi penahan dari pohon tersebut serta menyerap nutrisinya. Jadi anggaplah buah mangga itu sebagai goals atau tujuan akhir kita, yakni finansial. Maka untuk menuju ke buah goals tersebut, maka harus memiliki akar yang kuat. Akar menghujam jauh ke tanah yang dapat menyerap nutrisi dari tanah, lalu korelasinya dengan perusahaan adalah akar dapat dianalogikan sebagai kuatnya kompetensi dari karyawannya. Jelasnya tugas dan tujuan dari karyawannya jadi kuat akarnya juga, dan dapat diibaratkan kuatnya kompetensi dari karyawannya juga atau human kapitalnya. Lalu dengan akar yang kuat juga dapat ditopang dengan batang yang kokoh agar dapat menopang ranting-ranting dan buah yang akan tumbuh nantinya. Maka di sini disebut sebagai internal business. Jadi batang pohon diibaratkan sebagai baiknya kualitas bisnis yang terjadi dalam perusahaan yang bersifat positif. Lalu untuk memunculkan buah pohon membutuhkan ranting-ranting atau dahan pohon. Di sini ranting dapat diibaratkan sebagai customer yang menggunakan jasa kita dalam keperluan mereka. Dari banyaknya ranting-ranting ada, tentunya akan menghasilkan buah, yang dimana buah itu kita dapatkan dari ranting-ranting. Jadi buah dapat diibaratkan dari hasil yang kita dapat dari proses bisnis yang baik dan terpuaskan customer akan pelayanan dari kita.
kita mendapatkan buah hasil berupa finansial yang bagus. Dengan harapan semakin banyaknya ranting ataupun customer, maka akan semakin banyak pula buah finansial yang kita dapat. Namun harus tetap didukung oleh akar yang kuat atau kompetensi dan batang yang kokoh, yaitu proses bisnis yang baik agar mendapatkan finansial yang kita inginkan. Demikian pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.